Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban teman-teman kelas 1 yang Pak Faik cintai karena Allah. Ketemu lagi dengan Pak Faik di pelajaran pendidikan agama Islam yang kita cintai dan tentunya kita tunggu-tunggu ya teman-teman semua. Dan di hari Senin ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita. Kali ini di pelajaran 14 tentang praktik sholat ya. Di pelajaran 14 tentang praktik sholat. Namun untuk pertemuan kali ini ya di pembahasan praktik sholat ya, Pak Faik juga akan memberikan contoh praktik atau rukun yang berkaitan juga dengan pelaksanaan ibadah sholat ya. Nah, apa itu yang berkaitan dengan praktik sholat Pak Faik? Apa saja ya? Nah, untuk hal ini tidak ada di buku, namun Pak Faik akan jelaskan di hari ini ya. Pak Faik akan jelaskan di hari ini, yaitu adalah rukun wudhu ya, rukun wudhu. Nah ya teman-teman semua, tentunya seorang muslim sangat tahu tentang wudhu, yaitu adalah diantara bentuk syarat sah untuk sholat ya. Sebelum kita sholat kita harus wudhu terlebih dahulu ya kan teman-teman ya. Tentunya teman-teman sudah tahu semua ya. Nah, kali ini Pak Fai akan jelaskan tentang rukun wudhu ya, tentang rukun wudhu. Apa itu rukun wudhu ya? Rukun wudhu adalah hal-hal yang harus dilakukan ketika wudhu ya, hal-hal yang harus dilakukan ketika wudhu ya. Oke, siap ya teman-teman ya. Oke, jadi hari ini kita tidak berkaitan dengan buku, namun kalian harus dengarkan Pak Faik secara seksama ya. Oke, yang pertama dari rukun wudhu ya, ketika kalian berwudhu ya, yaitu adalah membasuh muka ya, membasuh muka. Nah, ini adalah rukun wudhu yang pertama ya. Namun di dalam membasuh muka ya, terdapat pula ya, yaitu kumur ya, kumur dan juga memasukkan air ke dalam hidung ya. Jadi prakteknya teman-teman semua ya, dalam rukun yang pertama yaitu membasuh muka ialah kita ya mencuci tangan terlebih dahulu ya, mencuci kedua tangan kita terlebih dahulu, kemudian kita kumur ya, kumur sebanyak 3 kali ya, kumur sebanyak 3 kali sambil memasukkan air ke dalam hidung ya, sedikit aja airnya, tidak banyak ya. Jadi kita cuci tangan membasuh tangan terlebih dahulu ya, kemudian berkumur sambil memasukkan air ke hidung ya, sedikit saja, sebanyak berapa? 3 kali ya. Oke, setelah itu ya baru kita membasuh muka ya, membasuh mukanya seluruhnya mukanya ya, dari sini sampai bawah ya, sebanyak berapa? Sebanyak 3 kali. Nah, itu adalah bentuk dari rukun yang pertama, yaitu membasuh muka ya teman-teman semua ya. Oke, kemudian rukun yang kedua setelah kita membasuh muka ya, yang di dalamnya ada kumur dan juga masukkan air ke dalam hidung ya, dan juga mencuci tangan, yaitu adalah membasuh tangan lagi ya, membasuh tangan kali ini sampai siku ya, membasuh tangan sampai siku ya. Membasuh tangan sampai siku ya, urutannya pertama dari tangan kanan terlebih dahulu ya. Kalian basuh tangan kanan kalian dari tangan sampai siku ya, sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali terlebih dahulu ya. Sampai siku lagi ya, sebanyak 3 kali. Setelah itu, setelah tangan kanan baru ke tangan kiri kalian, tangan kiri kalian. Sama seperti itu ya. 3 kali sampai siku ya teman-teman ya, sampai siku. Jangan tidak sampai siku, tapi harus sampai siku. Nah, itu adalah rukun yang kedua ya, membasuh tangan sampai ke siku
Oke, tape. Kemudian rukun yang ketiga ya, rukun yang ketiga teman-teman semua yaitu adalah membasuh atau mengusap air ya ke kepala ya, ke rambut maksudnya ya, ke kepala. Maksud di sini adalah rambut ya, dari muka sekarang rambut ya. Dari seluruh rambut dia dibasuh sampai juga ke telinga ya, ke telinga, ke daun telinga ya, dibasuh daun telinganya kanan dan kirinya ya. Nah, sebanyak berapa Pak Faik? Sebanyak 1 kali saja ya. Satu kali saja. Oke, baik. Paham ya? Itu ada rukun yang ketiga. Kemudian rukun yang keempat adalah membasuh ya kaki. Nah, ini adalah membasuh kaki. Itu adalah yang terakhir ya. Sampai mana kakinya Pak Faik? Tentunya dari ujung kaki ya, dari ujung kaki sampai ke mata kaki. Tahu mata kaki teman-teman semua ya? Ya, dari ujung kaki ya, jari-jari kaki ya, kemudian kakinya dan juga sampai mata kaki. Cukup sampai situ, sampai mata kaki, sampai kalian mengenai mata kaki ya. Oke, itu adalah rukun yang keempat ya. Itu adalah hal yang dilakukan ketika wudhu. Namun ditambah lagi teman-teman ya, semua ya. Apa itu? Yaitu rukun kelima. Rukun kelima ya adalah sebagai pengingat, yaitu adalah harus berurutan. Jadi teman-teman nggak boleh nggak berurutan ya. Coba saya ulangin ya. Nah, jadi harus berurutan ya. Pertama dari kumur-kumur ya, kemudian masukkan air ke hidung ya. Itu sekaligus ya. Dan juga basuh muka ya. Sebanyak 3 kali. Itu urutan yang pertama ya. Nah, itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua itu apa? Ya. Membasuh ya tangan ya. Tangan sampai ke siku ya. Lalu kemudian yang ketiga tadi juga ya membasuh atau mengusap rambut ya, seluruh rambut dan kepala ya, dan juga daun telinga ya, daun telinga kanan dan kiri. Nah, kemudian yang keempat ya yaitu adalah membasuh kaki ya, dari jari kaki sampai ke mata kaki ya. Nah, itu adalah urutan wudhu. Dan ini harus berurutan teman-teman semua ya. Tidak boleh kalian melakukan kaki dulu ya, kemudian ke muka ya, semau kalian, tidak boleh. Tapi harus berurutan teman-teman ya. Tidak boleh kalian kerjakan yang semau kalian terlebih dahulu. Tidak boleh ya. Ini adalah hukum Islam ya. Ini adalah syariat Islam ya teman-teman semua ya. Ya, kemudian ya rukun yang terakhir teman-teman semua ya, rukun yang keenam yaitu adalah mualah ya. Apa itu mualah Pak Faik ya? Mualah adalah tidak terburu-buru. Nah, jadi kalian harus mengerjakannya secara tertib ya teman-teman semua ya. Tidak boleh kalian buru-buru, kumur-kumur buru-buru ya. Kalau kalian buru-buru nanti justru kalian jadi sakit ketika masukkan air ke dalam hidung ya. Kemudian juga kalau kalian terburu-buru juga ya, nanti wajah tidak bisa terusap seluruhnya ya. Tidak bisa terusap seluruhnya, sedangkan kita harus pelan-pelan ya sambil mengusap seluruh wajah ya. Nah, kita harus pelan-pelan, tidak bisa buru-buru. Kalau buru-buru begitu ya, nanti tidak terusap seluruh wajahnya ya. Nah, jadi harus secara berurutan dan juga pelan-pelan, tidak terburu-buru ya. Karena jika kita terburu-buru dikhawatirkan ya rukun wudunya bisa ada yang terlewat atau tidak sempurna. Oke, itulah tadi teman-teman semua ya dari pelajaran kita di praktik sholat yang pertama ya, di pelajaran 14. Namun tidak ada di buku ya, maaf tidak ada di buku, tapi ini sangat penting untuk kalian ketahui, yaitu tentang rukun wudhu. Hal-hal yang harus dilakukan ketika wudhu. Oke, makasih teman-teman semua ya, semoga pelajaran hari ini menyenangkan buat kalian ya, dan juga sebagai penambah wawasan kalian ya. Namun untuk praktek langsungnya ya, nanti akan Pak Faik berikan ketika kalian ingin ujian praktik ya, nanti di bulan Mei. Kalian harus persiapkan itu ya, tentang ujian praktik. Baru nanti Pak Faik akan contohkan tentang wudunya langsung. Oke. Baik, teman-teman semua, jazakallah khair wa barakallahu fiik ya. Semoga teman-teman semua tetap sehat di rumah dan tetap menjadi anak-anak yang soleh ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.